لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. And your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib, and in your deepest need. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. And your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib, and in your deepest need. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dalam 4 menit lagi acaranya bisa dimulai ya. Jam 9.15, mohon maaf. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. And your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib, and in your deepest need. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. And your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة and your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a land and spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana Selamat kabarnya? pagi. Sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kekuatan ya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini sampai akhir nanti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka lagi acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan karena hidayah Allah, mungkin tidak ada satupun manusia yang akan join di pertemuan Zoom pada pagi hari ini. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita selaku insan manusia untuk selalu mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, atas limpahan hidayahnya, dan juga atas limpahan rahmatnya yang selalu dilimpahkan kepada kita semua ini. Dan ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah, dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Dr. Arif Alamsyah selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat datang Pak, selamat bergabung di Zoom kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga kita mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh teman-teman hadirin yang berbahagia. Selamat datang di agenda kajian pagi bersama KCQ, yakni Komunitas Cinta Quran, yang pada pagi hari ini menyungsung tema menjadi pribadi yang teguh di jalan Allah. Masya Allah sekali. Baik, di sini perkenalkan nama saya Fahmi Habibi selaku moderator atau pembawa acara pada pagi hari ini. Dan untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama supaya acara dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kami ingin mengingatkan kepada seluruh hadirin tanpa mengurangi rasa hormat untuk senantiasa memode silent atau mute Zoom-nya agar tidak
mengganggu berjalannya acara pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya akan ada pembacaan kalamullah oleh Ustadz Hanif Febriansyah. Ini selaku pengajar di Pondok Pesantren Gria Tilawah dan juga selaku pembina Rumah Quran Nurzaliyah. Untuk itu langsung saja kepada Ustadz Hanif Febriansyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, semoga pahala selalu dilimpahkan kepada pembaca maupun pendengar pada pagi hari ini. Itu loh di sana. Baik, di sini sebagai informasi, jadi acara pada pagi hari ini diselenggarakan oleh KCQ dan juga KCQ Youth. Ini adalah komunitas cinta Al-Quran untuk segala usia, mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, maupun orang dewasa. Dan di sini KCQ juga mengundang kepada seluruh peserta, baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, dan salah satunya dengan bermitra ataupun bergabung bersama di komunitas cinta Al-Quran ini. Nah, nanti di komunitas ini, kita semua akan belajar Al-Quran bersama-sama, mulai dari belajar membaca, belajar membenahi bacaan tilawah, habis itu juga bertilawah, dan juga menghafalkan Al-Quran. Jadi, jika ada yang berminat, nanti bisa langsung menghubungi kontak person yang akan panitia share di kolom komentar. Nah, untuk memasuki tema, jadi untuk menjadi pribadi yang tangguh di jalan Allah nih. Wah, untuk menjadi pribadi yang tangguh ini bukanlah hal yang mudah ya teman-teman ya. Karena pasti juga ada rintangan nih yang datang dari entah dari diri sendiri, dari hawa nafsu, atau mungkin dari lingkungan sekitar. Dan di Al-Quran, di tepatnya surat Al-Ahzab ayat 33, itu Allah juga telah berfirman yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka
mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Jadi memang untuk menjadi pribadi yang tangguh itu juga lumayan PR gitu ya, lumayan kita harus mengeluarkan usaha yang lebih gitu. Karena pasti ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, kita ingin melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu, pasti akan ada aja rintangannya gitu. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai bagaimana sih cara untuk menjadi pribadi yang tangguh di jalan Allah gitu. Dan tentunya akan diberikan juga tips dan triknya oleh pembicara kita yang pada pagi hari ini, yaitu Dr. Arif Alamsyah. Yang kebetulan beliau sudah bergabung pada Zoom kita pada pagi hari ini. Untuk itu langsung saja kami mengundang kepada Dr. Arif Alamsyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih jazakallah khair Mas Fahmi Habibi. Langsung ini saya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Suara saya masih jelas, Mas Fahmi? Masih, Pak? Masih ya. Ya. Baik, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada panitia ya dari Majelis Taklim Aufan Nurzalia, betul ya? Dan KC Kiyut, Masya Allah ini ya. Mudah-mudahan kedua organisasi ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadi sarana bagi banyak orang untuk mendapatkan dan menjaga hidayah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, jadi memang topik pada kesempatan pagi ini luar biasa ya buat saya. Dan sebetulnya topik ini saya tujukan untuk diri saya sendiri. Ya, jadi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tangguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terpaan godaan ujian yang luar biasa ya, yang tadi disebutkan Mas Fahmi, datang dari dalam diri kita sendiri berupa hawa nafsu, datang dari luar ya, yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Al-Quran, ya, mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayatut taufik, ya, hidayah taufik. Karena hidayah taufik itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita masih bisa berusaha dengan cara mencari apa yang disebut dengan hidayah ad-dilalatu wal irsyad, yaitu yang kita dapatkan dari pengajaran-pengajaran dari majelis-majelis taklim ya, di mana kita terus-menerus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mungkin juga jadi pribadi yang terus-menerus sempurna ya, karena kita bukan malaikat ya. Ada makhluk Allah yang sangat sempurna namanya malaikat. Tapi justru malaikat itu disuruh bersujud kepada manusia. Jadi justru kekuatan manusia itu adalah bukan di kesempurnaannya. Tapi justru keunggulan manusia adalah dari ketidaksempurnaan manusia, tapi dia berusaha untuk menjadi sempurna. Jadi justru keunggulan kita itu karena ketidaksempurnaan kita. Karena kita nggak sempurna, tapi kita berusaha terus jadi sempurna. Kita berusaha terus jadi lebih baik. Kita berusaha terus meningkatkan iman kita. Justru disitulah Allah menghargai kita. Ya, karena iman kita yang naik turun. Kalau imannya malaikat itu statis ya. Ya begitu-begitu aja malaikat sejak dulu ya. Tapi manusia ini naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'a wa yanqusu bil maksiyah. Jadi naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Naik turun gitu. Justru karena kita punya kans untuk turun imannya, tapi berusaha untuk menjaga iman kita itu terus naik turun lagi, naik turun. Dari situ Allah menghargai usaha kita.
Ya, bahkan dalam sebuah hadis, kalau manusia ini semuanya nggak ada yang berdosa, maka Allah akan matikan semua, gantikan dengan makhluk dan hambanya yang berdosa, kemudian mereka bertaubat dan Allah ampuni mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat menghargai usaha dan taubat-taubat kita. Ya. Karena itu para hadirin, jika ada kesempatan, panggilan, undangan, ya, untuk datang ke majelis ilmu, bergabung dengan sebuah komunitas yang mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, kepada Allah, seperti yang ada di KCK Youth ini misalnya, ya kita sambut tuh dengan riang gembira. Karena itu berarti mungkin ya, pengumuman itu kan datang kepada kita nggak tiba-tiba ya. Saya kemarin tiba-tiba di WA teman SMA saya tentang brosur ngisi di kajian ini, saya kaget juga ya, udah menyebar sampai ke Kalimantan segala ya. Saya pikir berarti kan Allah yang mengatur bagaimana flyer itu bisa sampai di WA Anda, kan begitu ya, betul nggak ya? Jadi Allah yang ngatur gitu, bagaimana WhatsApp itu bisa nyampe di WA Anda. Tiba-tiba teman Anda bikin status WhatsApp, terus Anda yang nggak pernah baca, tiba-tiba baca. Itu kan berarti Allah Subhanahu wa taala mengatur bagaimana hidayah itu sampai ke hati kita. Kira-kira begitu. Nah, saya izin share screen karena waktunya sekitar 20 menit ya, kalau nggak salah tadi di rundown yang diberikan kepada saya ya. Kelihatan ya Mas Fahmi ya? Kelihatan Pak. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan panitia ya, yang saya siapkan pada kesempatan pagi ini. Jikalau ada yang kurang-kurang saya mohon maaf ya, karena keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya. Jadi saya diminta membahas tentang keteguhan ya, atau dalam bahasa Arabnya biasa disebut dengan sabat ya. Keteguhan dalam janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira semua kita sudah hampir sering mendengarkan ayat ini ya, bahwa jauh sebelum kita hidup di dunia ini kita sebetulnya sudah berjanji dengan Allah. Kalau kita lupa lah, Allah datang untuk mengingatkan perjanjian itu. Ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Dan ingatlah. Jadi kita diminta ingat loh, ingat kamu tuh pernah janji gitu ya. Ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu min zuhurihim dari sulbi tulang belakang kamu, dzurriyyatahum anak cucu keturunan Adam ya, untuk apa? Wa asyhadahum ala anfusihim. Mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya kemudian Allah berfirman, alastu bi rabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Dan kita mengatakan qalu bala syahidana. Jadi kita sudah mengenal Allah sebelum kita mengenal orang tua kita. Ya, jadi kita sudah mengenal Allah sebelum mengenal dunia ini. Kita sudah mengenal Allah, kita sudah mengenal pencipta dunia sebelum kita mengenal dunia ini. Kita sudah mengenal pencipta dari orang tua kita sebelum kita mengenal orang tua kita. Jadi ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah perjanjian yang agung, ya, perjanjian yang mulia. Mungkin ada yang bertanya, apa sih buktinya perjanjian itu ada, atau dalam bahasa tauhid biasa disebut dengan fitrah, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap anak itu, manusia yang lahir itu lahir dalam kondisi fitrah. Contoh yang sederhana aja, semua agama, semua negara, semua warna kulit itu tidak suka dengan mencuri. Betul nggak? Ya, saya yakin mencuri itu nggak disukai semua orang gitu. Anda suka nggak anak yang mencuri? Saya yakin Islam, Kristen, Buddha, Hindu semua nggak suka dengan mencuri. Itu salah satu bahwa indikasi bahwa dalam diri kita itu memang ada fitrahnya, ada sesuatu yang semua orang tuh ternyata mengangguk gitu ya, atau disebut dengan anggukan universal. Semua orang tuh nggak suka sama mencuri, semua orang tuh nggak suka sama cheating, semua orang tuh nggak suka sama nyontek gitu ya, semua orang tuh nggak suka sama orang berdusta, ya kan? Semua agama tuh nggak suka sama orang berkhianat. Ya. Itu membuktikan bahwa dalam diri kita itu ada fitrahnya, ada perjanjiannya. Nah, dalam bahasa tazkiyatun nafs ya, oleh para ulama dirangkai dalam 5M ini biasanya ya. Ini kayaknya banyak ustazah ini di sini, jadi saya agak sungkan ini ya. Jadi kalau saya salah nanti tolong saya dibetulkan. Termasuk Ustadz Fahmi Habibi ini ya. Jadi pilar-pilar amin ya. Pilar-pilar tazkiyatun nafs itu kan dimulai dari apa yang disebut dengan mu'ahadah. Ya, mu'ahadah itu perjanjian yang kita bahas pada kesempatan hari ini.
Nah, rupanya perjanjian ini nggak bisa lepas sendiri, dia harus dilanjutkan dengan apa yang namanya mujahadah. Jadi Mas Fahmi udah nikah belum nih? Belum ya? Atau sudah punya Belum. anak? Oh, saya pikir Oh, udah punya belum. anak. Saya pikir Saya udah belum punya anak. menikah, Pak. Belum ya. Wah. Suka enggak kira-kira, atau di sini mungkin ada anak putri gitu ya, suka enggak sama orang yang suka janji-janji tapi enggak berusaha, kan begitu ya? Kan enggak suka ya? Suka Iya. sama orang janji tapi berusaha, itu namanya mujahadah. Jadi kalau misalnya ada seseorang kenal sama wanita, terus nanti aku janji ya akan melamar kamu, gak teko-teko, betul nggak ya? Itu berarti kurang mujahadah tuh, kurang bersungguh-sungguh. Nah, sama dengan ketika kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dilanjutkan dengan apa? Mujahadah, kesungguhan itu. Termasuk hari Ahad itu sibuk-sibuk itu masih juga lihat Zoom kan gitu, luar biasa ini ya. Ini saya yakin orang sibuk semua nih di sini ya. Tapi masih juga menyempatkan diri gitu. Karena kayaknya kemarin udah banyak jalan-jalan misalnya ya, atau malas keluar Malang karena macet di mana-mana ya. Jadi mujahadah itu bersungguh-sungguh. Yang berikutnya muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Jadi kita tidak pernah menjadi oknum tunggal dalam kesendirian kita. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, dalam surat Al-Isra itu. Setiap pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Semua diawasi, ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Dan setiap bumi yang kita pijak pun itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka tempat Ibu sekarang duduk mendengarkan kajian pada pagi ini, tempat saya berbicara di rumah saya ini, semua nanti akan ngomong bahwa pada hari Ahad ya tanggal 6 Februari 2022 ada seorang anak muda namanya Fahmi Habibi sedang duduk di atas bumi, kemudian bumi itu cerita ya tentang majelis taklim pada pagi ini. Ya, ini ada dalam surat Al-Zalzalah ayat 4. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi bumi nanti itu akan bercerita tentang ceritanya. Jadi bumi ini sebetulnya itu seperti apa ya? Nanti itu seperti flash disk raksasa, dia cerita tuh. Cerita Fahmi Habibi ngapain ini di atas bumi ini, dia ngapain. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi tidak ada satupun yang merasa menjadi oknum tunggal dalam kesendirian. Itulah kenapa dalam salah satu bukunya Dr. Aid Al-Qarni itu diceritakan riwayat Utsman bin Affan dan para sahabat tuh, terutama Utsman ya, pemalunya sama Allah tuh luar biasa. Sampai mandi tuh enggak pernah, mohon maaf, telanjang. Pasti pakai pakaian tipis. Kenapa? Karena merasa muraqabah, diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha itu kalau dalam sebuah riwayat ya, itu kalau bersedekah dikasih parfum dulu. Kenapa? Karena dia yakin sekali yang menerima sedekahnya bukan orang, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali menerima sedekahnya. Ya, sampai seperti itu, saking muraqabahnya itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Kemudian yang terakhir muaqabah itu menghukum diri. Ya. Ini sebetulnya slide ini luar biasa kalau kita bahas panjang ya. Cuman saya nggak bahas detail, cuman memperkenalkan aja mujahadah apa, muraqabah, muhasabah, muaqabah. Muaqabah itu seperti kisah Umar bin Khattab ketika beliau terlambat sholat jamaah asar, kemudian beliau melihat mulai ada 2 bintang di langit, kemudian beliau memuaqabah karena terlambat sholat jamaah asar lalu sibuk di kebun, kemudian dijual kebunnya gitu. Ini Masya Allah kan luar biasa. Misalnya Mas Fahmi gitu ya, terlalu sibuk dengan laptop, lupa sholat jamaah, dan laptopnya saya jual aja, misalnya begitu. Ya, atau misalnya Mas Fahmi sibuk dengan mobilnya gitu ya, Pajero Sport tipe Dakar gitu, sibuk aja dengan mobil, kemudian terlambat sholat jamaah asar, ini mobilnya saya jual aja, itu namanya muaqabah ya. Jadi menghukum diri kita. Jadi muahadah, perjanjian kita sama Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus dilanjutkan dengan 4M yang lain. Mujahadah, muraqabah, muhasabah dan muaqabah. Nah, masalahnya adalah ketika kita ingin bermujahadah, ketika kita ingin bermuaqabah dan seterusnya itu kita tidak pernah lepas dari apa yang disebut Mas Fahmi tadi dengan ujian. Ya, kalau kita lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 2 itu ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftan. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman ya Allah, terus nggak diuji gitu kan, nggak bisa ya. Mas Fahmi kan nggak mungkin, saya tuh S2,
Terus kamu tuh ujian tesis? Enggak, saya nggak pernah ngerjakan tesis, nggak ada yang percaya tuh kalau S2, betul nggak? Saya tuh doktor gitu kan. Oh, ujian tertutup disertasinya kapan? Saya nggak pernah ujian disertasi, kayaknya nggak dipercaya deh. Ya, jadi nggak pernah ujian disertasi, nggak pernah publikasi jurnal ilmiah internasional, terus tiba-tiba ngaku doktor, ngaku S2 gitu ya. Sama dengan ini, manusia itu nggak akan dibiarkan ngaku-ngaku aku tuh udah beriman loh gitu. Aku tuh udah beriman loh sama Allah, tapi nggak pernah diuji gitu ya. Nah, makanya kita dalam kajian kali ini diberi judul keteguhan gitu. Karena teguh itu akan tampak ketika diuji. Ya, ini yang penting sekali. Tadi malam tuh kebetulan ada syukuran di rumah bapak saya ya, di Jalan Bendungan-Bendungan. Bapak saya itu mengatakan sesuatu yang luar biasa itu. Kata bapak saya itu kalau hidup seneng tuh nggak usah belajar. Yang harus belajar tuh hidup susah itu, betul nggak? Ya. Jadi kalau hidup seneng tuh semua bisa, dikasih uang tuh semua pasti gampang ngabisin uang itu. Tapi nggak punya uang terus bisa tetap hidup dan tetap beriman itu loh yang harus dipelajari. Ya, jadi kalau hidup seneng tuh nggak usah dipelajari, Pak. Ya, semua bisa gitu. Tapi kalau hidup susah itu yang harus dipelajari. Ya, itu kata-kata bapak saya tadi malam tuh betul-betul, Masya Allah ya, mereframing diri saya begitu begitu rupa. Ya. Nah, kira-kira begitu. Baik, saya lanjut ya. Nah, ujian itu kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kan ada dua ya. Cuman di sini saya tambahkan lagi satu dalam bahasa awam lah ya. Kalau dalam bahasanya Ibnu Qayyim itu kan dua S ya, syahwat dengan syubhat. Mas Habibie, saya izin sebentar. Ini kayaknya ada bel sebentar aja. Kebetulan di rumah pas nggak ada orang. Bentar aja ya, bentar aja. Saya stop share dulu. Ya, jadi sambil menunggu Dr. Arif Alamsyah menerima tamu mungkin ya di rumahnya gitu. Jadi kami ingin merimain lagi bahwasanya acara pada pagi hari ini diselenggarakan oleh KCQ dan juga KCQ Youth Indonesia. Nah, KCQ itu apa sih gitu ya? KCQ itu adalah merupakan komunitas cinta Al-Quran, yang mana di komunitas itu kita akan belajar Al-Quran bersama-sama, mulai dari membaca Al-Quran, tilawah, hingga tahfiz Quran. Seperti itu. Jadi, untuk semua di sini yang ingin bergabung di KCQ dan juga KCQ Youth Indonesia, nanti bisa langsung menghubungi kontak person yang telah di-share di kolom komentar. Di sini ada kontak personnya yaitu Kak Yayun gitu ya. Nanti untuk teman-teman semua di sini yang ingin bergabung dengan komunitas Cinta Al-Quran ini bisa langsung menghubungi Kak Yayun yang mana kontak personnya sudah di-share di kolom komentar. Nah, baik, ini sepertinya Dr. Lanjut ya. Arif sudah kembali nih ya. Apa Oke. ya? Oke, baik. Bisa kita mulai kembali untuk kajiannya. Iya, jadi syahwat, syubhat dan musibah. Syahwat itu kenapa saya gambarkan di sini binatang? Syahwat itu gampangannya adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Ada binatang ternak ya, misalnya mohon maaf makan, minum, seksual ya. Kalau anak muda sekarang apa? Kalau di YouTube itu Mas Fahmi namanya mukbang ya, makan yang banyak itu loh. Iya, Iya kan? mukbang. Mukbang. Iya. Kemudian syahwat itu juga luar biasa. Di sini kan banyak anak muda ya. Coba sekali-kali cek ya, ada banyak anak muda nggak sini kira-kira? Coba Anda lihat handphone Anda, silakan tulis di chat, berapa sih angka aborsi di Indonesia itu? Ada nggak yang punya bisa lihat handphonenya sebentar, terus tulis di chat. Kira-kira angka aborsi di Indonesia itu berapa sih sekarang? Tahun gitu. Mas Fahmi juga boleh deh. Ya, ini coba. Supaya ada interaksinya ya. Terutama yang muda-muda nih, yang mungkin akan bergabung dengan KCQ Youth. Banyak Pak gitu ya. Banyaknya kira-kira berapa? Ini Mbak Gati ini menjawabnya banyak. Banyak itu kira-kira ada nggak angkanya? Supaya kita punya bayangan ya. 2 juta ini Mbak Balkis ini. Nah sekarang Mbak Balkis 2 juta itu setahun kan ya. Kalau dibagi 365 hari berapa Mbak Balkis? 2 juta itu. 2 juta per tahun dibagi 365 hari supaya kita dapat angka kira-kira aborsi di Indonesia tuh sehari itu berapa sih gitu.
5.400. Kebayang nggak, Mbak Balkis? Nah ini Mbak Yani. Kebayang nggak 5.400 bayi diaborsi setiap hari di Indonesia? Ya, dan kalau kita mau jujur, dari mana sih sebetulnya aborsi itu? Dari yang jelas datanya dari muda-mudi yang punya anak di luar menikah. Ya, itu syahwat. Luar biasa sekali gitu. Makanya kalau kita nggak membentengi diri, kebayang nggak ya apa yang terjadi 10 tahun lagi? Kalau hari ini aja 5.000 bayi dibunuh setiap hari karena syahwat anak muda. Bapak Ibu dan teman-teman anak muda, saya ingin cerita sedikit, tapi tolong ini jangan dijadikan sesuatu yang apa ya, tabu atau apa ya. Dan saya juga background saya medis. Saya itu pernah ditelepon seorang mahasiswa dari sebuah universitas Islam. Saya nggak sebut di mananya. Yang jelas di Indonesia tentunya ya. Pagi-pagi, saya ingat banget, dia telepon. Mohon maaf ini ya, ini bukan tabu, bukan jorok ya. Pertanyaannya itu membuat saya shock. Dia mengatakan, dok, saya mau bertanya sesuatu. Kebetulan dia bilang pernah ikut kajian saya di mana gitu. Saya kurang begitu ingat ya. Tapi pertanyaannya itu luar biasa. Dok, kalau, mohon maaf ini ya, sekali lagi saya mohon maaf. Dok, kalau teman wanita saya meminum sperma saya, apakah dia bisa hamil? Kebayang nggak pertanyaan itu ditujukan ke saya? Apa nggak shock saya mendengar pertanyaan itu? Dan itu dari salah satu universitas Islam di Indonesia. Ya, itu syahwat. Nah, terus pertanyaannya adalah, apakah terus kita diem aja dengan fenomena ini? Apakah kemudian kita ini nggak berusaha untuk ngajak anak-anak muda ini ke KCQ Youth misalnya? Ya, ngajak anak-anak muda ini ke majelis taklim misalnya. Kan itu masalahnya sekarang ini. Terus kalau kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban kita? Kan begitu ya. Itu gambaran tentang syahwat yang saya alami sendiri sebagai seorang penceramah, dokter, ya, saya alami sendiri. Ya, ini saya belum cerita pengalaman saya praktek ya, bagaimana cerita-cerita menegangkan yang saya alami dari seorang pasien ya. Kalau saya ceritakan di sini kayaknya terlalu panjang nanti ya. Jadi saya itu mendapatkan pasien dengan kencing nanah, pasien dengan macam-macam gitu. Yang kadang-kadang ceritanya itu menyeramkan, ngeri-ngeri. Kalau katanya Mas Refli Harun tuh ngeri-ngeri sedap ya. Seperti itulah gambarannya. Nah, yang kedua itu syubhat. Ya, syubhat itu yang menyerang pemikiran gitu. Jadi ujian kita seorang hamba ketika kita berjanji dengan Allah itu pemikiran gitu. Misalnya pemikiran apa? Pemikiran bahwa Allah itu tidak ada. Ya, pemikiran bahwa mohon maaf sekali walaupun ini perdebatan. Homoseksual itu sesuatu yang wajar misalnya. Itu kan pemikiran-pemikiran, menyerang syubhat. Syubhat itu menyerang pemikiran. Nah, itu yang disebut dengan syubhat, menyerang pemahaman. Jadi kita itu seperti punya pemahaman yang salah dan diyakini benar. Termasuk pemahaman yang terlalu, mohon maaf, hulu tentang agama ini. Ya, berlebihan lah tentang agama ini, ya, mendewa-dewakan orang, organisasi dan seterusnya. Misalnya itu syubhat juga. Nah, yang ketiga itu adalah musibah. Nah, mengenai musibah ini, kalau yang lebih, nanti musibah saya jelaskan sudahnya, yang lebih detail ya, kalau ini kan 3 ya, tadi 3 ini, nah yang lebih detail, menurut, ini saya sarikan dari banyak literatur ya, kenapa sih kok tiba-tiba kita tuh futur istilahnya ya, lepas hidayah dari diri kita itu. Ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah kita nggak punya keikhlasan. Jadi kita ikut kajian cuman ikut-ikutan, kita sholat ikut-ikutan, ya kan? Kita sedekah ikut-ikutan, nggak ada keikhlasan. Ya, kemudian jauhnya dari ilmu dan majelis ilmu. Nah, ini yang penting nih saya garis bawahi. Ya, karena tadi saya jelaskan di awal, namanya hidayah itu ada hidayah itu taufik, ada hidayah dilalat wal irsyad. Melekat kepada dunia. Jadi menjadi hamba dirham, hamba dinar kata Rasulullah itu ya. Menjadi hambanya dunia. Ini juga menyebabkan orang itu lepas hidayah. Bentar, ini ada yang bocor kayaknya suaranya. Saya mute dulu ya.
Nah, kemudian berikutnya hidup di lingkungan yang buruk, ya, seperti pembunuh 99 dan 100 nyawa itu ya. Kemudian menyendiri, jauhnya dari teman yang baik, ini juga nih. Ya, kecanduan pada maksiat, misalnya kecanduan pornografi, kecanduan judi, kecanduan narkoba, ya, dan seterusnya. Terus tidak ridho lah, ini yang ada hubungannya tadi dengan musibah itu. Nggak ridho dengan takdir Allah. Berapa banyak orang yang dulunya misalnya mohon maaf sekali, menutup aurat, kemudian tiba-tiba dia punya ujian keluarga, digoncangkan oleh keluarga. Kalau istilah teman saya itu dikopiok kehidupan ya. Mungkin di sini sebagian pernah dikopiok sama kehidupan, tahu dikopiok ya. Kalau air itu dikopiok-kopiok itu ya, digoncang-goncangkan itu. Akhirnya dia kemudian melepaskan hijabnya itu. Berapa banyak yang kita lihat seperti itu. Nah, ini contoh-contoh ya, bagaimana kita harus memiliki sabat ya, keteguhan dalam menjaga iman kita. Karena iman kita ini akan selalu digoncangkan dengan ujian. Bisa dengan syahwat, ya, bisa dengan syubhat, bisa dengan musibah ya. Oleh karena itu kita harus menjaganya dengan baik, atau dalam bahasa yang lebih tepatnya itu menggenggam erat hidayah itu. Addu 'alaiha bin nawajid, ya, gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian, dalam sebuah hadis itu. Addu 'alaiha bin nawajid, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Nah, ada sebuah ayat yang luar biasa ya, melengkapi ayat yang disampaikan oleh Mas Fahmi tadi tentang Al-Ahzab ayat 33. Saya tidak bahas lagi ayat itu, saya langsung membahas kebalikannya ya. Jadi nanti panjenengan bisa lihat surat Al-Hajj ayat 11. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa ada orang itu yang hidup tuh hanya di tepian. Menyembah Allah itu hanya di tepian saja. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Jadi di antara manusia itu ada yang menyembah Allah itu di tepian. Menurut tafsir yang saya baca tentang ayat ini, maksudnya adalah orang itu yang mudah goncang imannya. Ya, mudah goncang dengan apa? Di sini diceritakan dengan ujian, dengan bencana gitu. Ya, wa in asabahu khairut ma'an nabi. Jadi ketika mereka mendapatkan kebaikan dari agama ini kelihatannya luas, tenang gitu ya. Mereka beriman. Tapi ketika wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Tapi ketika mereka ditimpa suatu ujian atau bencana, mereka membalikkan wajah, telungkup ke belakang. Ya, jadi ini yang diceritakan dalam tafsir ayat ini. Ada orang kebanyakan yang munafik tentunya ya, yang imannya itu tidak jejak ya, tidak kuat gitu ya. Mereka ini kalau kelihatan agama ini oke, kelihatan hidupnya baik-baik aja gitu, dia beriman tuh. Tapi digoncang dikit aja itu sudah berbalik lagi. Ya, ditimpa bencana dikit aja, dia udah tertelungkup ke belakang. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang merugi ya, kalau dalam ayat ini khasirad dunya wal akhirah. Mereka orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah kerugian yang nyata. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang ya yang diceritakan di surat Al-Hajj ayat 11 ini. Yang hidup hanya, yang beriman tuh hanya di tepian, ala harf, di tepian saja. Nah, ada sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari ya. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan ya dalam sahihnya dengan syarat yang sahih. Mohon maaf ini agak terputus. Jadi dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma, dahulu seorang datang ke Madinah. Saat istrinya melahirkan anak laki-laki dan kudanya beranak, dia mengatakan, wah ini agama yang baik. Namun saat istrinya nggak juga melahirkan keturunan yang dinantikan dan kudanya nggak kunjung beranak, dia mengatakan Islam ini agama yang buruk. Jadi gitu. Ya, jadi ketika dia tuh lagi senang-senang dia mengatakan, wah Islam ini agama yang baik. Tapi ketika dia diuji, goncang, kayaknya nggak bagus nih Islam ini. Ya, Islam ini terlalu keras nih. Oh, Islam ini terlalu gini. Oh, Islam ini terlalu gini. Dan seterusnya. Akhirnya dia berbalik, melepaskan hidayahnya karena imannya hanya alal harf itu tadi. Ya, jadi hanya di tepian saja. Ya, mudah-mudahan kita
tidak termasuk ya orang-orang yang imannya ada di tepian, sebagaimana tadi ada dalam surat Al-Hajj ya ayat 11. Ya. Nah, itu yang perlu kita sama-sama jaga. Nah, untuk lebih menguatkan kita ya, untuk lebih teguh lagi, kita harus sadar bahwa Bapak, Ibu-ibu, adik-adik semuanya ya, hidup di dunia ini ya memang penjara ya. Si junul mukmin wa jannatul kafir katanya hadis ya, atau kama qala Rasulullah. Jadi dunia ini ya penjaranya orang mukmin. Iki gak oleh rasanya, ini gak oleh, itu gak oleh, iki gak oleh, iki gak oleh kan gitu ya. Dan surganya orang kafir gitu. Memang rasanya itu kita dibatasi. Makanya kita tidak boleh melampaui batas ya. Ya kan? Ya, kita nggak boleh melampaui batas karena agama ini membatasi. Kamu nggak boleh minum khamr. Ya jangan lampaui batas itu. Dan menjadi sebuah keniscayaan bagi orang yang beriman, di sini disebutkan dalam surat Al-Ahzab, akan diuji, akan digoncangkan, wazulzilu zilzalan syadida. Jadi orang beriman itu akan digoncangkan dengan goncangan yang sangat. Jadi kita harus sadar gitu, bahwa ujian, salah satu bentuk ujian itu selain syahwat atau subhat adalah ujian dan bencana memang. Goncangkan dengan masalah, digoncangkan dengan gempa, digoncangkan dengan banjir, goncangkan dengan tsunami dan seterusnya. Dan kita harus sabar gitu. Jangan sampai kemudian kita mengatakan agama ini agama yang buruk ketika digoncangkan. Saya kemarin, Masya Allah ya, ketika bulan apa ya, Desember saya kalau tidak salah ya. Mohon maaf, November ya. November itu kebetulan saya diundang ngisi sebuah acara di Palu ya, di Sulawesi Tengah, Palu, ibu kotanya kan Palu ya. Kebetulan itu salah satu rute terjauh setelah pandemi ya, Palangkaraya terus saya ke Palu. Nah, kebetulan di Palu itu saya diajak oleh panitianya untuk keliling melihat ujian yang menimpakan jadi ujian kepada masyarakat Palu ya. Ujiannya pada saat itu kan kita tahu adanya gempa ya. Jadi di situ tuh luar biasa. Saya diceritakan tuh sampai merinding. Di sini dulu ada jalan, Pak, sekarang hilang jalannya. Di sini dulu ada perumahan, Pak, sekarang hilang perumahannya. Bahkan kadang-kadang bulldozer itu jatuh, blus gitu. Karena ternyata di bawahnya itu rumah gitu. Jadi rumah itu di bawahnya bumi, Bapak Ibu. Itu dulu perumahan, Pak, sekarang udah ilalang. Loh, terus perumahannya di mana? Ya di bawahnya ilalang itu. Kebayang nggak, Bapak Ibu? Sampai kayak gitu. Bahkan teman saya itu bukan teman, panitia yang nganter saya itu bilang, bahkan di tetangga desa saya itu, Pak, ada rumah lantai 2 itu yang terpecah 3 lokasi. Lantai 2-nya ada di utara misalnya, terasnya ada di selatan, ruang tengahnya ada di barat misalnya gitu. Ya, jadi rumah itu seperti dicabik jadi 3 gitu. Jadi memang ya Masya Allah ya, kita tuh digoncangkan dengan goncangan yang sangat. Wazulzilu zilzalan syadidah. Jadi kita harus ingat bahwa kalau kita mengaku beriman kepada Allah, keteguhan kita, sahabat kita itu diuji, dan ujiannya itu bisa sangat berat sekali. Dan itu pun kata Rasulullah nggak ada apa-apanya dibanding para sahabat dulu yang disisir dengan sisir besi sampai terkelupas semua kulit kepalanya. Ada yang mohon maaf ya, yang ditusuk dari kemaluan sampai tembus ke mulutnya dengan tombak. Dan mereka tetap beriman, sahabat teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita yang beriman di tepian ini, ya sedikit aja digoncang sudah males nang masjid, sedikit aja digoncang ini sudah ngeluh gitu ya, bahkan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min. Jadi jawabannya adalah kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk istiqomah. Ya, ini ada hadis, 2 hadis yang saya kira semuanya sudah hafal ya. Jadi kita diminta untuk beriman kepada Allah dan istiqomah. Dan ini kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sebenarnya cukup kalimat ini. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah berikan saya 1 kalimat yang saya nggak perlu tanya lagi sama orang lain. Ya udah dikasih ini, qul amantu billahi tsumma istaqim. Ya, katakanlah aku beriman kepada Allah, terus istiqomah. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi tugas kita adalah menjaga keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini terakhir ya, mungkin sudah banyak juga yang tahu tentang kisah ini, bagaimana kisah keteguhan para sahabat Rasulullah SAW
ketika terjadi peristiwa Hamra'ul Asad. Ya, Hamra'ul Asad itu adalah sebuah lembah di daerah Madinah, ya, antara Madinah dengan danau air, ya. Jadi ketika perang Uhud, kita tahu bahwa perang Uhud itu diikuti oleh, ada yang mengatakan 700 sahabat atau pasukan muslimin, ada yang mengatakan 1000, ya, berhadapan dengan 3000 pasukan kafir Quraisy. Dan pada saat itu kita sempat menang, ya, tapi kemudian pasukan pemanah yang ada di bukit itu turun mengejar ghanimah dan seterusnya, ya. Kemudian kita kalah, gitu. Dan semua sahabat yang jumlahnya 700 sampai 1000 tadi itu semuanya terluka. Ada yang tertombak, ada yang tertusuk, ada yang tersabet pedang, ada yang kena panah, gitu. Pokoknya semuanya terluka tanpa terkecuali Rasulullah SAW. Saya itu kemarin ikut kajian atau membaca, saya lupa, ya. Ada sebuah riwayat, ya. Jadi Rasulullah itu ketika perang Uhud, itu rupanya beliau itu ketika netes darah, ya, dari gerahamnya itu, beliau itu berusaha untuk menjaga, mengelap dengan jubah beliau di bagian dadanya. Terus ada sahabat yang bertanya, kan, kenapa ya Rasulullah kok engkau berusaha untuk mengelap darah itu dengan pakaian engkau, gitu. Maksudnya kok tidak membiarkan darah itu jatuh ke bumi. Kata Rasulullah, seandainya darahku ini jatuh ke bumi, maka malaikat-malaikat di penjaga gunung di sekitaran gunung itu akan menimpakan gunung itu semuanya kepada kafir Quraisy itu. Jadi Rasulullah itu menjaga supaya tidak dihancurkan, gitu. Karena beliau kan sangat menginginkan orang-orang yang memusuhi beliau itu kemudian berbalik membela Islam, gitu. Jadi dijaga jangan sampai darahnya Rasulullah itu tumpah ke bumi. Karena kalau sampai tumpah ke bumi, ya, ibaratnya kalau istilah sekarang tuh offside, gitu, ya, maka malaikat itu pasti akan bertindak, gitu. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, setelah perang Uhud itu kan hari Sabtu, ya, kalau saya tidak salah cerita di Sirah itu hari Sabtu, maka beliau dan para sahabatnya itu kembali ke Madinah. Nah, pada saat sholat subuh besok paginya itu yang biasanya penuh, itu yang sholat hanya sekitar 2 shaf saja. Karena hampir semua terluka parah, nggak bisa datang ke masjid. Dari 700 sampai 1000 orang. Nah, yang menarik adalah pada kesempatan subuh pertama setelah setelah perang Uhud itu, turunlah wahyu untuk apa? Mengejar musuh. Jadi mengejar musuh dan hanya boleh diikuti oleh yang ikut perang Uhud aja, gitu. Yang lain nggak boleh ikut, yang nggak ikut perang Uhud tuh nggak boleh ikut. Artinya apa? Semua yang terluka kemarin suruh berangkat, gitu. Kebayang nggak, Bapak Ibu? Ya, jadi sudah kalah, terluka, sholat ke masjid saja nggak bisa, turun wahyu, suruh ngejar musuh. Nah, kemudian pemuka-pemuka masing-masing kabilah itu meminta kepada kabilah-kabilahnya semuanya untuk mengejar musuh. Jadi Masya Allah itu. Mereka berangkat pagi, kemudian sampai ada yang duhur, ada yang asar, dan ada yang menarik dalam sebuah riwayat itu, ada kakak beradik yang nggak punya kendaraan. Ya, nggak punya unta, nggak punya kuda, kakak beradik ini akhirnya berjalan karena terluka parah, kadang-kadang yang satu gendong yang lain, kadang diseret adiknya, kadang kakaknya menggendong adiknya dan seterusnya, sehingga mereka baru sampai di Hamra'ul Asad sekitar Isya. Jadi pasukan Uhud ini sampai di lembah Hamra'ul Asad itu, dan kemudian mereka menunggu musuh selama 3 hari 2 malam. Nah, yang menarik adalah pada saat itu kaum kafir Quraisy itu tidak berani. Ibaratnya kan ditantang, gitu, ya, di Hamra'ul Asad. Nih loh, kami berani nih, walaupun terluka kamu datang ke sini, gitu. Tapi kaum kafir Quraisy itu tidak berani. Kenapa? Karena mereka merasa gini, orang kalau sudah terluka masih ngejar musuh, itu berarti orang yang betul-betul keberaniannya itu sudah di luar batas, gitu. Ya, keberanian di luar batas, dan orang kayak begini nggak bisa dilawan, katanya begitu. Akhirnya mereka tidak berani, dan akhirnya kita menang WO. Makanya beberapa ahli sirah memasukkan Hamra'ul Asad ini sebagai peperangan, walaupun tidak terjadi peperangan.
Ya, jadi dimasukkan ke dalam peperangan walaupun tidak terjadi peperangan. Karena pada saat itu ditunggu 3 hari 2 malam oleh pasukan Uhud itu, tapi pasukan kafir Quraisy itu tidak datang. Dan ini diabadikan dalam surat Ali Imran, nanti bisa dibaca ya oleh para hadirin semuanya, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapatkan luka. Jadi mereka terluka itu mereka masih harus mengejar musuh. Ya, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bertakwa ada pahala yang besar. Jadi yang mereka cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ditakut-takuti juga manusia sudah mengumpulkan pasukan akan menyerang kalian gitu ya. Ada apa bahasa intelijen barangkali gitu ya. Ini kayaknya mereka udah mengumpulkan nih, ditakut-takuti gitu. Tapi keimanan mereka justru bertambah dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Nah, dari kisah ini, Bapak Ibu hadirin semuanya, jikalau kita digoncangkan dengan apapun yang terjadi pada hidup kita harus punya keteguhan yang ekstrim gitu ya. Kalau istilahnya guru saya itu extreme doggedness. Keteguhan yang ekstrim gitu. Dan kita bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh para sahabat di Hamraul Asad ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan sebagai permintaan dari panitia ya untuk membahas tentang keteguhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita untuk tetap istiqomah dan teguh dalam menghadapi badai ujian yang barangkali menerpa kita ya. Dan mudah-mudahan lewat majelis-majelis taklim seperti majelis taklim Aufa Nurzalia atau KCI Youth ini ya, mudah-mudahan menjadi asbab Allah tetap menjaga hidayah kita dan memberikan hidayah itu taufik kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Mas Fahmi Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Dr. Arif Alamsyah atas materi yang sangat luar biasa tadi. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Dr. Arif Alamsyah bisa menjadi sebuah pembelajaran ya untuk kita semua pada pagi hari ini. Sehingga kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, dokter ini kebetulan ada sebuah pertanyaan ini dari Kak Lia Lowokwaru. Mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Dr. Arif. Untuk pertanyaannya, jika ada orang yang sampai mengalami depresi atau semacamnya karena suatu ujian atau musibah, apakah ini karena keimanan yang lemah? Apakah kecerdasan seseorang berpengaruh pada sikap mengambil keputusan dalam kehidupannya, dokter? Gitu, ya, mungkin bisa langsung dijelaskan atau bagaimana untuk. Terima kasih pertanyaannya Bu Lia Lowokwaru ya. Ya, kalau dalam ilmu kedokteran ya, depresi, cemas itu memang karena gangguan neurotransmitter yang ada di otak. Ya, apakah langsung berhubungan dengan tingkat keimanan yang lemah? Jawabannya tidak. Ya, jadi jawabannya tidak. Keimanan itu menjadi salah satu protektif faktor ya. Ya, protektif faktor. Jadi orang yang punya spiritualitas tinggi itu lebih terprotek untuk terjadinya depresi dibanding orang yang tidak punya spiritualitas tinggi. Tapi kalau dikatakan orang yang imannya lemah kemudian depresi, nah itu saya tidak sependapat ya, karena gangguan depresi, gangguan cemas itu bisa didapatkan bahkan oleh seorang bisa diderita bahkan oleh seorang ustadzah, ustadz, kiai ya. Dan itu faktanya udah banyak ya, seperti itu. Jadi kalau dikatakan imannya lemah terus dia depresi itu sudah banyak dibantah bahkan oleh baik ahli dari sisi agama maupun dari sisi psikologi ya. Tetapi kalau orang yang imannya tinggi memiliki protektif faktor sehingga dia tidak terlalu jatuh pada depresi, kalaupun depresi tidak berat atau tidak bunuh diri, ya itu betul. Ya. Jadi spiritualitas itu sebagai protektif faktor. Karena misalnya ginilah ya, ada orang depresi ternyata setelah dicek ada tumor di otaknya, kan begitu kan? Makanya kita nggak bisa juga mengatakan orang depresi itu hampir selalu karena keimanan yang rendah. Ada yang depresi karena gangguan hormonal. Ada yang depresi karena sedang hamil. Ini ya, loh.
Terus apakah baby blue syndrome itu karena keimanan yang rendah? Tentu nggak bisa disimpulkan begitu. Ya, karena nanti kalau disimpulkan begitu berbahaya. Ya, orang akan ngejudge seakan-akan orang depresi itu kamu tuh nggak beriman dengan begitu ya. Itu yang kita hindari. Ya, jadi judgment, judging, stigma itu yang harus kita sama-sama hindari. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Baik. Belum mau masuk ke chat, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Bapak Abimail. Afwan, mohon bertanya, Pak Dokter, bagaimana cara menghadapi musibah sedahsyat apapun agar kita tetap teguh di jalan Allah? Ya, bagaimana cara menghadapi musibah sedahsyat apapun? Wah, ini Masya Allah, ini pertanyaannya bisa 2 jam sendiri jawabannya ya. Tapi terima kasih Pak Abu Mail atas pertanyaannya. Intinya adalah kalau kita dapat musibah, pertama kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu biiznillah, atas izin Allah. Betul ya? Nggak ada semua terjadi sedahsyat apapun tanpa izin Allah. Artinya Allah mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan berarti ada sesuatu yang baik, walaupun kita saat ini belum bisa melihatnya. Yang kedua, kita meyakini bahwa sedahsyat apapun musibah itu selalu berada dalam rentang kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan? Bahwa nggak mungkin gitu, kita diuji di luar batas kita tuh nggak mungkin. Itu yang harus kita yakini kedua. Yang ketiga, kalau kita diuji dengan musibah sedahsyat apapun, kita yakin bahwa sedahsyat apapun musibah ini selama di dunia itu hanya sementara. Jadi 3 itu yang kita pegang. Yang pertama tadi, ya semua atas izin Allah. Yang kedua, kita pasti sanggup untuk melewatinya, melampauinya. Yang ketiga, ya sifatnya pasti sementara. Jadi tidak ada musibah di dunia ini yang selamanya, nggak ada. Ya kan, kalaupun misalnya ya kita sakit gitu, nggak sembuh, ya sementara namanya dunia kok. Iya kan, nggak selamanya kan. Ya itu yang harus kita yakini. Jadi tidak ada yang dijatuhkan kepada kita sifatnya temporer sifatnya permanen ya selama di dunia. Nah dengan begitu insya Allah kita mudah untuk bisa melampaui semua yang diujikan Allah kepada kita dan kita tetap memiliki keteguhan ya seperti itu. Tentu cara-cara yang lain ya seperti banyak berzikir, kemudian meminta tolong kepada ahlinya ya. Dan seterusnya ya banyak cara-cara memanage stres itu ya itu juga bisa diikuti ya. Tapi secara prinsipil paradigma 3 tadi itu kalau kita yakini mudah-mudahan akan meringankan kita ketika terjadi musibah. Kira-kira begitu. Itu Mas Fahmi. Ya, baik, terima kasih banyak Dr. Arif. Ini untuk pertanyaan terakhir ada dari Kak Ummu Khalid ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon info kemana nih dokter kalau mau pengobatan gangguan neurotransmitter tadi. Oh iya, Pak Dokter. Kalau pengobatan itu arahnya ke psikiater ya. Jadi psikiater itu dokter yang mengambil spesialisasi kedokteran jiwa. Kalau pengobatan ya, karena kan harus ngasih obat. Tapi kalau tidak pengobatan, sifatnya konseling atau psikoterapi itu bisa juga ke psikolog biasanya. Dan saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, jangan menstigma atau merasa terstigma ketika kita mendatangi psikolog, mendatangi psikiater itu hal yang biasa aja. Bagaimana kita sakit datang ke dokter kan begitu ya. Nah seperti itu. Silakan dicari yang cocok ya sehingga bisa ngobrolnya bisa enak ya, nanti bisa dikasih advice bahkan mungkin pengobatan yang sesuai. Ya kira-kira begitu. Apa ada rekom Mbak? Oke, ini mungkin nggak bisa saya jawab di sini. Ini ada pertanyaan apa ada rekom. Nanti mungkin bisa tanya ke panitia aja ya. Panitia yang tanya ke saya. Oke. Ya, baik.
Terima kasih banyak untuk Dr. Arif Alamsyah untuk Bersama. atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Luar biasa sekali. Jadi di kehidupan ini kehidupan ini memang seperti penjara gitu ya dokter ya. Bagi Ya. orang muslim dan mungkin bisa dibilang surga bagi orang kafir gitu ya. Jadi mungkin kita selaku insan, mari kita menjadi orang yang selalu teguh dengan tadi katanya keteguhan yang ekstrim dalam memegang keimanan, dengan selalu menjaga dan juga selalu beristiqomah dalam beriman maupun beribadah. Luar biasa sekali untuk kajian pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Dr. Arif Alamsyah yang telah berkenan berbagi ilmu. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan tadi menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan di sini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan untuk hadir di kajian KCQ pada pagi hari ini. Baik, kalau begitu saya Fahmi Anas Habibi, mohon undur diri terlebih dahulu. Sebelum itu mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama supaya acara tadi bisa menjadi acara yang berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Arif dan seluruh hadirin yang telah hadir. Untuk itu saya undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun semuanya, ustazah, ustaz semuanya dan adik-adik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.